Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ucapkan selamat pagi, selamat bergabung di dalam ibadah online di Gereja Isa Masih. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Haleluya. Tadi pagi diguyur hujan, tapi puji Tuhan, jam di mana kita beribadah Tuhan memberikan cuaca yang baik, artinya Tuhan memberikan kesempatan untuk kita beribadah. Benar Bapak Ibu? Kalau kita melihat berita, banyak hal yang mengkhawatirkan karena kita melihat pandemi corona masih ada di Indonesia, dan bukan hanya itu saja, isu Indonesia resesi juga semakin membuat kita merasa cemas. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita jangan fokus kepada masalah, karena semakin membuat masalah itu menjadi besar. Tetapi pandanglah Tuhan yang besar, maka masalahmu menjadi kecil. Benar Bapak Ibu? Yakinlah dan percaya bahwa bukti karya Tuhan nyata, bahkan nenek, kakek moyang kita, dan kita percaya anak cucu kita juga diberkati Tuhan. Tuhan akan mengangkat sakit, Tuhan akan mengangkat sedih kita. Ada amin Bapak Ibu? Mari kita bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian yang mengatakan Tuhan Yesus sungguh baik. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa Surgawi,
Sungguh kami bersyukur di hadapan-Mu pagi ini, karena Engkau masih izinkan kami menikmati kasih karunia-Mu, menikmati damai sejahtera dan sukacita-Mu. Ya Bapa, kiranya apa yang Kau berikan itu boleh kami nikmati sepenuhnya, boleh kami banggakan, boleh kami syukuri. Sebab Tuhan selalu masih menyertai kami sampai saat ini. Sehingga di antara kami tidak ada satupun yang berkekurangan suatu apapun, dan juga tidak ada yang jatuh sampai memerlukan pertolongan-Mu. Tetapi Engkau mencukupkan, Engkau melindungi, menjagai, sehingga kami semua boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Maka dari itu pagi ini kami bersyukur, kami punya kerinduan yang dalam untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu, bersekutu dengan Engkau. Maka biarlah tangan Tuhan bekerja di antara kami, Roh Kudus bekerja dengan sungguh-sungguh, sehingga setiap anak-anak-Mu dijamah, diberkati dengan urapan yang membuat kami semakin setia dan semakin mendalam mengiring Engkau. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, menyerahkan ibadah kami, sebab segenap pertolongan yang kami alami saat ini datangnya hanyalah dari Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Biarlah turun atas kami sekalian anugerah, damai sejahtera, dan sukacita di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Tuhan Roh Kudus, menyertai dan memberkati ibadah kita saat ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya, manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Namun demikian, manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia tetap membutuhkan Tuhan. Demikian juga saat kita menghadapi pandemi corona ini, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan manusia. Selalu pandang Tuhan, selalu libatkan Tuhan. Dengarlah panggilan Tuhan, sebab ketika kita mendengar panggilan Tuhan, kita datang bersekutu menyembah Tuhan. Kuasanya, mujizatnya dicurahkan atas kita. Kuasanya membangkitkan. Melanda umat Tuhan saat datang
sebelum kita menyembah, sebelum kita datang untuk menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita mau tundukkan kepala kita. Kita akan mendengarkan dari Yeremia 18 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Amin. Kita mau merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar, bahwa demikianlah kita di tangan Tuhan. Kita seperti bejana tanah liat yang apabila kita rusak oleh dosa, tetapi kita mau berbalik kepada jalan hidup kita yang jahat menuju terangnya yang ajaib, Tuhan akan membentuk kita menurut apa yang baik, menurut apa yang Tuhan kerjakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau datang kepada Tuhan, kita mau katakan, Tuhan, inilah hidupku, inilah setiap apa yang ada di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami manusia yang tidak sempurna, banyak kekurangan, tetapi Engkaulah kekuatan di dalam kehidupan kami. Engkaulah tempat di mana hati kami merasa tenang. Kami mau menyembah-Mu Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Kami mau mengiring-Mu seumur hidup kami. Haleluya Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu, tersungkur kakiku. Masuk dalam
kami Tuhan, kami rindu Tuhan untuk menjadi berkat untuk orang-orang yang di sekitarnya. Biarlah Tuhan memberkati kami, biarlah Tuhan menjadikan kami saksi-Mu Tuhan. Meski kami tahu hari-hari ini hari-hari yang berat untuk kami lalui Tuhan, tetapi kami memandang Engkau yang besar, maka masalah kami menjadi tenang. Karena kami percaya bahwa Engkaulah kekuatan di jiwa kami, di mana hati kami akan mengalami ketenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk persekutuan yang indah pagi hari ini Tuhan. Dan kami rindu Tuhan untuk Tuhan berkati di dalam firman-Mu Tuhan. Buka hati kami, buka pikiran kami, biarlah setiap kami yang datang dengan letih lesu beban berat, kami mendapat berkat firman-Mu. Kami pulang membawa damai sejahtera sukacita yang dari-Mu. Kami tahu Tuhan ketika kami duduk tenang mendengarkan firman-Mu, kuasa iblis ingin mencuri berkat firman-Mu dari kami. Kami mengusirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat firman-Mu untuk kami terima. Tuhan berkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu. Tutup bungkus dengan darah-Mu, biarlah setiap apa yang disampaikan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Amin. Yang di YouTube gimana kabarnya? Nggak ada yang jawab. Baiklah, pagi ini saya mengajak kita melanjutkan untuk mempelajari kitab Wahyu. Kita tiba pada pasal 9, tapi dalam pasal 9 kita bagi dua, yaitu pasal 9 ayat 1 sampai 12 yang akan kita bahas saat ini. Judul firman Tuhan saya ambil dengan judul seperti ini: 5 bulan penyiksaan tanpa pertobatan. 5 bulan penyiksaan tanpa pertobatan. Jadi kalau dari satu kata, gagal gitu ya. Jadi Tuhan menurunkan disiplin, tetapi disiplin itu tidak dipahami, dan orang-orang yang didisiplin tidak bisa memahami disiplinnya, sehingga disiplin itu gagal. Seperti pada awal-awal pandemi, anak-anak disuruh belajar lewat daring, ya, harus melihat tayangan lewat video dari HP Android. Ada yang bergurau karena tidak diajar oleh guru, tapi diajar oleh ibunya. Ada yang mengatakan ternyata ibuku lebih galak dari ibu guru katanya. Itu guyon ya, maksudnya guyon. Tapi ternyata akhir-akhirnya enggak guyon. Kemarin sudah ada bukti nyata di Bogor dan juga di Ponorogo. Anaknya masih kecil, diajar susah sekali, lalu dimarahi sampai dibunuh. Dibawa ke Jakarta mati, dikuburkan di Jakarta. Akhirnya terbongkar lah. Jadi bukan main-main lagi. Ternyata ibu-ibu itu menjadi sangat jenuh dan betul-betul di luar dugaan apa yang dilakukan. Karena mereka tidak dilatih jadi guru, mereka tidak belajar ilmu keguruan, gak menguasai materi pelajaran, gak menguasai jajet, tapi mereka harus mengajar anak-anak yang seperti itu. Jadi jangan salahkan kalau ibu-ibu sampai stres seperti itu. Bahkan ada pertanyaan yang sangat gampang, ibu-ibu itu sampai stres kepada anaknya. Dia mengajar perkalian. Kamu punya bebek 5, dikali ada 3. Rumah berapa? 5 dikali ada 3 berarti 15 bebek kan? Tapi ibunya marah karena anaknya menjawab ada 2 katanya. Ternyata dikali itu bukan kali, tapi dikali sana di pinggir kali. Jadi sudah marah-marah ternyata anaknya yang benar itu. Nah, semacam itu adalah keadaan-keadaan yang membuat ibu-ibu sangat stres. Namun kita melihat itu sebagai hal yang baru yang terjadi,
yang membuat kita terbuka mata kita bahwa ternyata ada dinamika yang harus dijalani. Tapi saya yakin di sini nggak ada yang stres mengajar anaknya, nggak ada kan? Ada. Haleluya kalau ada, puji Tuhan ya, puji Tuhan. Tapi nggak sampai main tangan tuh, jangan ya. Nah sekarang ini ada yang berkata lebih berbahagia orang yang tidak punya anak. Jadi bersyukur gak punya anak, tidak dibebani semuanya itu. Tapi masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan. Baiklah, supaya kita memahami saat-saat ini dengan judul yang kita pelajari, penyiksaan tanpa pertobatan adalah disiplin yang gagal. Mari kita membaca bagian firman Tuhan ini dari Wahyu pasal 9 ayat 1 sampai 12 sebagai dasar perenungan kita saat ini. Mari kita baca seperti biasa. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara ayat yang kedua dan seterusnya sampai ayat yang ke-12. Wahyu 9 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan, dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan dada mereka sama seperti baju zirah, dan punya sayap. Mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking, dan ada sayapnya, dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Amin. Jadi ini sangkakala yang kelima ditiup oleh malaikat. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah penyiksaan melalui belalang. Nah, kalau kita melihat belalang ini dijelaskan sedemikian jelas rupanya kayak apa, asalnya dari mana, dan apa yang dilakukan terhadap manusia, dan apa dampaknya terhadap manusia. Yang pertama, kalau kita melihat dari ayat 1 sampai ayat 3, di situ diterangkan asal penyiksa.
asal dari belalang itu dari mana? Dikatakan dengan jelas ayat 1, malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Malaikat yang kelima meniup sangkakalanya. Artinya ini masih rangkaian sangkakala yang diterangkan dari depan, dari pasal 4 sampai pasal yang ke-9. Lalu kemudian bintang jatuh dari langit. Apa ini sebuah bintang yang dimaksud? Ternyata kata bintang jatuh dari langit ini adalah sebuah pernyataan yang menunjuk kepada setan. Di dalam Yesaya 14 ayat 12, nggak usah dibuka. Yang mau mencatat boleh mencatat. Yesaya 14 ayat 12. Di sana dikatakan, engkau sudah jatuh, hai bintang timur, putra fajar, dari langit ke bumi. Itu menunjuk kepada Lucifer, menunjuk kepada setan, menunjuk kepada iblis. Jadi kita melihat di sini bahwa iblis jatuh dari langit sebagai malaikat yang jatuh turun ke bumi dan diberi anak kunci lubang jurang maut. Jadi iblis yang membuka pintu lubang jurang maut. Ayat 2 dan 3 dikatakan, maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan tanur besar, kebakaran yang besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap belalang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi. Jadi kita melihat ketika malaikat yang jatuh itu membuka pintu lubang jurang maut, keluarlah belalang-belalang yang menjadi simbol daripada malaikat-malaikat jatuh yang dipenjara di dalam lubang jurang maut. Nah, yang kita perlu lihat di sini adalah lubang jurang maut. Lubang jurang maut itu disebut 2 kali di sini. Tapi sebenarnya kalau kita membaca dalam Perjanjian Baru, kata lubang jurang maut itu dipakai 9 kali. Contohnya lubang jurang maut yang disebut dalam Wahyu 20 ayat 1 sampai 3 itu adalah penjara yang dipakai oleh Tuhan mengikat setan selama 1000 tahun, di mana kerajaan milenium, kerajaan 1000 tahun terjadi di bumi. Setan diikat di dalam jurang maut. Kemudian kalau kita melihat Tuhan Yesus mengusir roh jahat di Gerasa atau Gedara. Jadi didapati oleh Tuhan ketika melayani di sana, ada seorang yang kerasukan setan, nggak bisa ditaklukkan oleh manusia. Orang yang dirasuk setan itu ditanya siapa namanya, dia menyebut namanya Legion, ya. Kalau kata Legion mesti ingat, karena jumlahnya banyak. Ketika Tuhan Yesus menghardik dia supaya keluar, apa kata-kata Legion itu? Jangan perintahkan kami masuk ke lubang jurang maut, tetapi perintahkanlah kami masuk ke dalam babi-babi itu. Lalu babi-babi itu terjun ke laut. 2000 ekor babi terjun ke laut, mati semua. Jadi lubang jurang maut adalah penjara bagi malaikat-malaikat yang jatuh. Lalu kemudian di dalam 2 Petrus 2 ayat 4, di sana dikatakan dengan jelas lubang jurang maut adalah penjara bagi malaikat-malaikat yang dosa. Malaikat yang berdosa dipenjara di lubang jurang maut. Kemudian kalau kita melihat Yudas ayat 6 dikatakan bahwa jurang maut adalah penjara malaikat yang tidak taat, melanggar, melampaui batas-batas yang telah ditentukan. Jadi kesimpulan kita, lubang jurang maut itu bukan bagian dari surga, tapi ada di bumi, di bawah bumi. Tempat itu adalah penjaranya setan, penjaranya iblis. Tempat itu adalah penjaranya bagi Legion. Tempat itu adalah penjara malaikat yang dosa.
tempat itu adalah penjara malaikat yang tidak taat. Jadi ketika sangkakala ditiup, yang kelima, belalang-belalang dari jurang maut keluar. Belalang itu bukan belalang sungguhan, bukan belalang binatang, bukan belalang hama, tetapi ternyata itu adalah belalang-belalang penjelmaan malaikat-malaikat yang jatuh, yang dipenjara. Kapan malaikat jatuh? Sebelum bumi diciptakan dan dikeluarkan pada masa tribulasi. Jadi sudah selama ini malaikat itu dipenjara. Jadi kita tahu asal belalang-belalang ini adalah dari dalam jurang maut, yaitu di mana mereka dipenjara selama ribuan tahun, menunggu dihakimi, dan sekarang dilepaskan. Itulah asal daripada belalang jurang maut, atau disebut belalang eskatologis, belalang yang menyerang manusia pada zaman eskatologis, yaitu pada kesusahan besar. Lalu yang kedua, kita melihat di sini, selain belalang yang berasal dari jurang maut dikatakan dengan jelas, ternyata pada bagian yang kedua ayat 7 sampai 11, belalang dari jurang maut itu digambarkan dengan jelas. Belalang itu taubahnya seperti monster setan. Ya, monster setan. Karena kalau kita baca ayat 7 sampai ayat yang ke-11, di sana ada 9 deskripsi. Ada 9 bentuk kenyataan dari belalang itu. Ayat yang ke-9, ayat yang ke-7 dikatakan bentuknya seperti kuda perang. Belalang kita tahu semuanya, tapi bentuknya seperti kuda perang. Kuda perang adalah kuda yang gagah perkasa, kuda yang gagah berani, kuda yang bisa dipacu dan kuat. Kepalanya ada seperti mahkota emas. Belalang pakai mahkota emas. Emas, ya. Bayangkan saja, kepalanya pakai mahkota emas. Mukanya wajah manusia. Belalang itu mukanya manusia. Kemudian rambutnya gondrong. Karena ini rambut Nasir, sebelum corona hilang tidak akan potong rambut. Nanti kalau corona sudah diusir, dengan sukacita diadakan pemotongan rambut, ada pesta yang sangat besar. Jadi rambutnya panjang seperti rambut perempuan, rata-rata panjang. Jadi itu bentuknya aneh sekali. Pakai mahkota, rambutnya panjang, wajahnya manusia, tapi belalang. Lalu dikatakan giginya seperti gigi singa. Jadi ada taringnya, giginya tajam-tajam, dengan cepat mengoyak, menggigit mangsanya, yang sangat keras pun bisa dihancurkan. Lalu dadanya itu seperti baju zirah. Jadi dadanya belalang seperti baju zirah, sehingga belalang itu kalau ditombak, ditembak, dipedang atau diapakan saja, belalangnya nggak apa-apa. Lalu punya sayap. Sayapnya kalau terbang seperti kereta yang menuju medan perang yang ditarik oleh banyak kuda. Jadi suaranya gemerisik. Ekornya seperti ekor kalajengking. Semua tahu kalajengking. Jadi belalang tapi ekornya kalajengking. Nah, di ekornya itulah ada sengat. Sengat itu yang berkuasa menyakiti manusia. Jadi binatang yang muncul ini adalah betul-betul monster. Bukan belalang biasa. Bentuknya belalang, jenisnya belalang, tetapi rupanya seperti kuda perang. Kuasanya menyengat seperti kalajengking. Nah, kalau kita melihat gambaran belalang di dalam kitab Yoel, sebelum kecurahan Roh Kudus itu, Yoel menerangkan dalam pasal 1 ayat 4. Ada serangan 4 macam belalang. Belalang pertama namanya belalang pengerip.
Mungkin belalang yang masih kecil, menyerang tumbuh-tumbuhan, memakan. Sisanya, kan masih ada sisanya, dimakan belalang pindahan. Mungkin belalangnya lebih besar lagi, dimakan sisanya. Masih ada yang tertinggal, dimakan oleh belalang pelompat. Belalang yang sudah bisa melompat. Masih ada sisanya tumbuhan lagi, dimakan belalang pelahap. Jadi ada 4 tahap belalang yang datang menyerang, dikatakan dalam kitab Yoel pasal 1 ayat 4. Sehingga apa yang dikatakan oleh Yoel, tanah di situ di depan belalang nampak seperti Taman Eden. Tetapi ketika 4 belalang ini sudah lewat, tanah itu seperti bekas kebakaran. Jadi belalang itu adalah hama yang luar biasa, memakan tumbuh-tumbuhan, menghancurkan apa yang ada di dalamnya sampai menjadi kebakaran. Dan kita melihat bentuknya belalang eskatologis, belalang jurang maut ini adalah monster setan yang dikeluarkan pada waktu itu. Bentuknya betul-betul nggak bisa dibayangkan. Dia adalah malaikat yang jatuh. Belalang punya kekuatan luar biasa. Dia adalah malaikat yang jatuh. Sehingga belalang ini selama 5 bulan menyerang manusia, gak bisa mati, gak bisa dibunuh. Orang berusaha membunuh belalang, ditembak, dibedil, dipakai senjata yang ampuh, senjata nuklir, apapun juga. Belalangnya gak bakalan mati. Kenapa? Karena dia setan, dia roh jahat. Jadi ia kuat sekali. Dia enggak sakit, enggak lemah, enggak bisa dikalahkan, dan tidak bisa ditaklukkan. Itu belalang yang sangat luar biasa. Sehingga belalang ini betul-betul belalang monster, ya. Belalang monster. Jangan katakan kalau makan odadingnya Mang Saleh menjadi seperti gulak, ya, gitu. Menjadi monster. Ini belalang yang mengerikan yang datang. Rajanya bernama Apollyon atau Abaddon dalam bahasa Yunani. Apa arti nama itu? Artinya penghancur. Penghancur. Jadi kita melihat bentuknya itu mengerikan. Sungguh-sungguh tidak ada bandingnya karena belalang monster. Lalu yang ketiga, apa yang disampaikan di sini dalam ayat 4 sampai 6 dan ayat 10, apa pekerjaan penyiksa itu? Pekerjaan belalang jurang maut dikatakan di dalam ayat 4, jangan merusak rumput-rumputan, jangan merusak tumbuh-tumbuhan, dan jangan merusak pohon-pohonan. Belalang kan makannya tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, rumput-rumputan, tapi nggak boleh makan rumput, nggak boleh makan pohon, nggak boleh makan tumbuhan. Lalu apa? Mereka hanya boleh menyakiti manusia. Manusia yang macam apa? Ayat 4 dikatakan, manusia yang tidak memakai meterai di dahinya. Manusia yang tidak memakai meterai di dahinya. Kita ingat pasal 7 ayat 3 sampai ayat 4. Berapa orang yang dimeterai oleh malaikat? Jumlahnya 144.000, 12.000 setiap suku Israel. Jadi belalang itu menyakiti semua manusia kecuali orang yang memakai meterai di dahinya, yaitu orang-orang dari suku Israel yang ditandai bahwa mereka adalah milik Allah, dijamin oleh Tuhan, mereka adalah setia kepada Tuhan. Meterai adalah tanda kepemilikan, tanda perlindungan. Dan saya yakin ini gereja tidak ada di sana, kita nggak ada di sana, ya. Kenapa? Karena kita orang percaya meterainya bukan di dahi. Meterai orang percaya di mana? Di dalam hati. Menurut Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14, ketika kita percaya Tuhan Yesus, maka Roh Kudus memeteraikan diri kita.
memeteraikan hati kita bahwa kita milik Tuhan, bahwa kita dilindungi Tuhan, bahwa kita disertai Tuhan, dijamin oleh Tuhan sampai mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan. Jadi di sini bukan gereja, ini adalah orang Israel di zaman tribulasi. Gereja sudah nggak ada, makanya meterainya didai, gampang dikenali. Tapi jumlahnya hanya 144.000 orang. Nah, kita melihat di sini mereka diserang belalang, yaitu bukan menyakiti orang yang memakai meterai, tetapi orang yang tidak mempunyai meterai. Berarti orang yang tidak mau menyembah Tuhan, yang tidak mau datang kepada Tuhan. Lalu dalam ayat yang kelima dikatakan belalang itu nggak boleh merusak rumput, merusak tumbuhan, merusak pohon, nggak boleh. Dan juga dalam ayat 5 tidak boleh membunuh manusia, melainkan hanya menyakiti, menyiksa selama 5 bulan. Bagaimana cara menyiksanya? Menyiksanya dengan ekornya, ekor kalajengkingnya menyengat manusia dengan bisa kalajengking. Jadi pada waktu itu orang akan diserang oleh belalang eskatologis ini, disengat, dan orang itu akan bengkak, nggak sembuh-sembuh, sangat sakit, bengkak yang luar biasa, diobati nggak bisa, belalang yang diserang nggak bisa, belalangnya masih kuat saja, menyengat sana, menyengat sini. Ini adalah bencana yang luar biasa selama 5 bulan. Sekali kena sengat 5 bulan baru sembuh. Mengerikan. Sekarang ini apakah seorang ditandai karena virus corona atau tidak? Hanya ditembak dengan termogan, kalau panas dirapid, kalau positif diswab. Mereka diisolasi selama 14 hari. Diisolasi selama 14 hari itu sudah dihukum seumur hidup katanya. Karena harus diisolasi di gor sana. Tetapi belalang ini 5 bulan lamanya. Dia tidak membunuh tapi menyakiti orang sakit kena bisa belalang itu. Jadi ayat yang ke-10 dikatakan ekor belalang berkuasa menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Jadi kita melihat orang-orang disengat 5 bulan. Ada yang pernah disengat kalajengking? Disengat lebah? Nah, kalau sengat lebah itu pastian ya. Begitu kena sengat, bengkak besar. Kalau disentuh sakit sekali. Jadi tambah gemuk. Tetapi ketika disentuh sakit sekali. Tidak sembuh-sembuh, diobati tidak sembuh. 5 bulan baru sembuh. Luar biasa. Kesakitan yang menyedihkan melanda seluruh bumi. Lalu di dalam ayat yang ke-6, pada masa itu, ya karena sakitnya, orang nggak bisa menahan sakit, ayat 6 dikatakan, dan pada masa itu orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Jadi mereka yang kena sengat itu ingin mati, mencari mati, tapi maut pergi. Jadi orang menjadi sakti nggak mati-mati. Itu yang dicari orang zaman sekarang toh. Kalau bisa umurnya 1000 tahun lagi. Kalau bisa hidupnya abadi menjadi manusia. Ya kalau umurnya abadi panjang dan orangnya sehat sih nggak apa-apa. Tapi kalau umurnya panjang dan bengkak disengat oleh kalajengking, apa yang terjadi? Saya membaca dan melihat laporan di koran Banyumas. Ada orang di Baturadèn. Sudah umurnya 70 tahun ke atas, sakit gak sembuh-sembuh, sakit kronis katanya. Lalu akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan gantung diri.
lumayan bisa mati. Kalau gantung diri nggak mati, kan malah sulit, ya, malah lehernya sakit nggak karu-karuan. Dan di sini kita melihat bahwa orang yang kena sengat belalang itu mencari mati, tapi nggak bisa mati. Maut pergi, maut lari dari mereka, sehingga mereka mengalami sakit terus, nggak berhenti. Rumah sakit penuh dengan orang yang kena sengatan belalang. Nah, belalang ini 5 bulan lamanya. Tidak ada tempat untuk perawat lagi. Tempat tidur semua dipakai, ruang ICU dipakai, bahkan ruangan-ruangan umum dipakai untuk merawat selama 5 bulan. Bapak Ibu melihat bencana ini luar biasa. Dan yang hebat, orang-orang yang tidak memakai meterai Allah ini diserang bencana sakit selama 5 bulan, mereka enggak menyadari kalau Tuhan sedang mendisiplin mereka. Tuhan sebenarnya menginginkan sengatan-sengatan belalang itu supaya membuat orang bertobat. Tetapi mereka ketika disengat belalang tidak mau bertobat, berkata, lebih baik aku mati saja. Dia pikir kalau mati itu selesai semuanya. Dia pikir begitu. Seperti kita semua zaman-zaman ini. Ada yang patah hati, apa yang dicari? Aku ingin mati saja. Kalau mati mungkin sembuh ini sakitnya, sakit hatinya. Ada yang berkata begitu, frustasi sampai segitu. Bahkan anak SD nggak bisa mengerjakan PR, bunuh diri. Dikira mati itu adalah jalan keluar. Tapi sebenarnya mati itu adalah kesombongan manusia yang paling tinggi. Seperti ini yang didapat saat ini. Tuhan menginginkan mereka bertobat, tapi mereka ingin mati. Tapi Tuhan mencabut maut itu. Maut itu lari dari mereka. Mereka ingin mati, tapi enggak mati-mati. Jadi sebenarnya ini adalah peringatan keras. Dan mereka yang menganggap mati saja enggak berlaku saat itu. Mati bukan jalan keluar. Jadi mereka tambah keras kepala. Mereka tambah sombong. Dan mereka tidak mau bertobat. Ingatkah Bapak Ibu Saudara tentang Firaun, di mana Musa harus membebaskan orang Israel dari Mesir? Berapa tulah yang diterima oleh Firaun Mesir itu? Bu Guru sekolah minggu berapa? 10 tulah. Apa indahnya tulah itu? Tulah pertama diberitakan oleh Musa. Lalu kemudian Firaun mengatakan, iya silakan pergi, aku percaya kepada Tuhan. Tapi ketika belum pergi, tulahnya hilang, Firaun mengeraskan hati. Sehingga tulah kedua turun lagi. Tulah kedua turun lagi, ketakutan lagi. Lalu mereka mengeraskan hati lagi. Terus menerus sampai yang ke-10. Dan pada yang ke-11 Tuhan menenggelamkan mereka di laut. Dan matilah mereka semuanya. Jadi kita melihat Firaun itu ternyata keras kepala, keras hati. Lebih baik mati daripada bertobat. Menyedihkan jalan keluar seperti itu. Bapak Ibu ingat salah satu dari murid Tuhan Yesus, Rasul Tuhan Yesus, yang namanya Yudas Iskariot. Dia menyadari kalau sudah menjual Yesus. Dia mengakui kesalahannya, tetapi tidak mau bertobat. Dia pergi gantung diri, talinya putus, dia jatuh, perutnya menghantam batu, terbelah, terburai, mati dia. Sudah tahu salah, Tuhan menginginkan bertobat, tetapi tidak mau bertobat. Ini namanya disiplin yang gagal. Disiplin yang gagal. Banyak orang-orang percaya yang didisiplin oleh Tuhan. Tujuan disiplin itu apa? Supaya orang itu sadar, bertobat, dan kembali kepada Tuhan. Tetapi disiplinnya gagal. Orang berkata, lebih baik aku mati. Seolah-olah dengan mati menyelesaikan semuanya. Enggak. Pada suatu saat Tuhan menarik maut itu. Maut itu lari dari mereka. Sehingga mereka kesakitan, dan kesakitan. Apa pelajaran penting yang boleh kita pelajari saat ini?
adalah bahwa Tuhan menginginkan dari disiplin itu adalah pertobatan. Seperti judul yang saya angkat tadi, 5 bulan penyiksaan tanpa pertobatan. Tuhan menginginkan, mengapa menulis surat ini, mengapa menulis kitab Wahyu ini. Kitab Wahyu tidak ditulis untuk orang yang akan mengalami penyiksaan nanti, tetapi ditulis bagi kita sekarang ini. Mengapa? Betapa pentingnya bertobat. Amin. Betapa pentingnya bertobat itu. Bertobat itu adalah kita menyadari, kita menyesali kesalahan kita. Itu namanya bertobat. Tapi tobat, menyesal dan sadar akan kesalahan, seluruh dunia orang bertobat seperti itu. Lalu tobatnya orang Kristen macam apa? Orang Kristen sadar dan menyesal, lalu ditambahkan mohon ampun berdasarkan darah Tuhan Yesus. Jadi setelah sadar, setelah menyesal, datang berlutut di kaki Yesus. Tuhan Yesus, ampunilah kesalahanku. Lalu setelah mohon ampun berdasar darah Yesus, dia kembali sujud kepada Bapa. Hanya 3 saja. Tobat, sadar, menyesal, mohon ampun berdasar darah Yesus, kembali sujud kepada Bapa, kembali taat kepada Bapa. Itu namanya pertobatan Kristen. Di luar sana orang masuk penjara, katanya aku bertobat, aku hijrah. Ya. Tetapi ternyata cuma menunda. Begitu keluar, ada aja beritanya bahwa mereka melakukan lagi. Khususnya mereka penjual narkoba. Katanya bertobat, tetapi di luar sana masih jualan lagi. Jadi kita melihat pertobatan Kristen itu adalah saat yang ditunggu oleh Tuhan. Apa tujuannya Roh Kudus diberikan kepada kita? Memberi kuasa, amin. Memeteraikan kita, amin. Tetapi yang terpenting lagi, satu lagi, yaitu menginsapkan, menyadarkan kita, membuat kita bisa menyadari kesalahan kita dan datang kepada Tuhan. Itu namanya bertobat. Pada orang-orang yang tidak punya Roh Kudus, orang-orang itu tidak bisa sampai memohon pengampunan berdasar darah Yesus. Mereka sadar salah, mereka menyesal, tapi nggak sampai minta pengampunan. Mengapa? Karena tidak punya Roh Kudus. Itulah bedanya dimeteraikan di dahi dan dimeteraikan di hati. Tanda bahwa kita orang Kristen adalah kita mampu bertobat. Amin. Tanda bahwa kita orang Kristen, kalau kita bersalah, kita berdosa, adalah sadar, menyesal, lalu minta ampun berdasar darah Tuhan Yesus. Lalu kembali sujud kepada Bapa. Itu ciri khas orang Kristen yang sudah lahir baru. Tapi kalau tidak lahir baru, meskipun ke gereja, meskipun KTP-nya Kristen, kalau salah ditegur, diadili. Apa? Kamu itu masa kemarin sore. Aku punya bolo tentara, punya bolo polisi, punya bolo hakim, punya bolo pembela. Meskipun saya salah, bisa dibenarkan oleh mereka. Lalu kemudian berusaha bukan membenarkan diri, tetapi hukumnya, undang-undangnya yang dirubah. Jadi yang diinginkan Tuhan adalah bertobat. Pertobatan Kristen itu adalah ciri khas utama orang Kristen yang dijamin oleh Roh Kudus. Itulah pentingnya bagi kita mempunyai gereja lokal. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita punya gereja lokal seperti ini, maka kita dapat makanan rohani. Kita terima makanan rohani dari firman Tuhan yang dibagikan, baik secara langsung maupun dari YouTube semacam ini, bisa kita baca berkali-kali. Itulah keuntungan punya gereja lokal. Kalau nggak punya gereja lokal, kita bisa makan di mana-mana. Tetapi nggak bisa menjamin apakah yang dimakan itu adalah makanan yang benar firman Tuhan.
Lalu yang kedua, kita mendapat pemeliharaan. Sakit dikunjungi, didoakan. Melahirkan, didoakan. Menikah, datang, didoakan. Meninggal, didatangi, dikuburkan. Oleh gereja lokal. Bisa juga orang sakit mengundang pendeta yang terkenal, kemudian kasih amplop. Undang lagi, kasih amplop lagi. Undang lagi, kasih amplop lagi. Semua pendeta yang hebat bisa diundang. Nggak perlu gereja lokal. Bisa seperti itu, bisa. Tetapi hubungan batinnya itu nggak ada. Biarpun gerejanya sederhana, tetapi kalau punya gereja lokal, ada jaminan pemeliharaan. Seperti sekarang kalau kita punya gereja lokal, sambat, telepon ke gereja. Aduh, aku nggak bisa berdiri, kakiku sakit. Tolong doakan, langsung datang doakan. Wah, ini sudah tergeletak 12 tahun. Ingin pulang, lupa jalannya. Gereja datang, diberitahukan jalannya, meninggal. Puji Tuhan bisa meninggal. Dan gereja lokal adalah tempat mewujudkan kesetiaan. Jadi kita berkata, saya orang Kristen yang setia. Di mana menunjukkan kesetiaannya? Di dalam gereja lokal. Bapak Ibu bisa memberikan uang, mempersembahkan uang kemana saja. Dengan menutul handphone uang yang sudah terkirim kepada orang-orang yang membutuhkan. Tetapi gereja lokal adalah tempat mewujudkan kesetiaan. Manakala seorang maju menyanyi di sini. Orang memainkan musik. Pagi-pagi datang menyambut meskipun nggak pakai jabat tangan, mengatakan selamat datang, cuci tangan dulu ya, meskipun nggak dikasih makan, cuci tangan terus ya. Itu adalah wujud daripada kesetiaan. Itu namanya melayani Tuhan. Kalau nggak punya gereja lokal, makanan rohani tidak terjamin, pemeliharaan rohani tidak terjamin, tidak punya tempat untuk mewujudkan kesetiaan. Seandainya saudara di gereja yang besar seperti Peringgading Semarang, saya yakin pemimpin pujian singer semacam ini belum dipakai, masih suruh sekolah lagi. Tetapi di sini gereja ini punya kesempatan luas. Bahkan orang yang nggak mau menjadi singer dipaksa-paksa, ayo begitu. Ini adalah tempat mewujudkan kesetiaan. Jadi tujuan dari firman Tuhan ini ditulis bagi kita adalah supaya disiplin yang diberikan kepada orang-orang di masa tribulasi tidak berhasil, tapi kita sebagai orang Kristen menyadari betapa indahnya pertobatan itu. Betapa indahnya orang kembali kepada Tuhan, orang diperbarui kepada Tuhan. Sebab kalau kita percaya kepada Tuhan, kita menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Kita dibaharui, dapat makanan, dapat pemeliharaan, kita dapat mewujudkan kesetiaan. Itulah hebatnya orang Kristen yang dimeterai Roh Kudus di dalam hatinya, bukan dimeterai di dahinya. Karena yang dimeterai di dahinya itu hanya orang Israel. Bersyukurlah kita sekarang ini. Kalau kita sudah nggak tahan lagi dengan hidup, bisa mati. Bersyukurlah orang-orang ini nggak bisa mati. 5 bulan gelimpang-gelimbung disengat, nggak bisa mati. Bersyukurlah kita kalau sudah tiba saatnya mati. Nanti Tuhan membangkitkan. Haleluya. Saya kira berkat firman Tuhan itu menguatkan hati kita. Saya undang pemimpin pujian, penyanyi, ya, singer dan pemain musik. Mari kita sambut dengan suatu pujian yang mengatakan, Engkau ada bersamaku. Kita bersyukur Tuhan masih bersama kita. Tuhan masih menyertai kita. Roh Kudus masih menyadarkan kita untuk bertobat, untuk insya. Darah Yesus masih dicurahkan, disediakan bagi kita yang datang. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku.
Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua Bapa Surgawi, kami menyadari bahwa firman Tuhan ini ditulis untuk kami, bukan supaya kami memasuki masa tribulasi, tetapi supaya kami menyadari bahwa Engkau mendisiplin ada saatnya gagal. Tetapi ketika kami masih punya Roh Kudus di hati kami, Roh Kudus yang sudah memeterai hati kami, Roh Kudus yang menginsyapkan kami, Roh Kudus yang membuat kami sadar bahwa darah Tuhan Yesus adalah darah pengampunan. Darah Tuhan Yesus adalah darah perjanjian yang menebus setiap orang yang percaya. Kami bersyukur ya Tuhan. Ketika didisiplin, kami boleh bertobat di hadapan. Kami boleh kembali dengan gereja lokal yang ada di tempat ini. Kau memberi makanan kepada kami. Kau memelihara kami. Kau memberi kesempatan untuk menunjukkan kesetiaan. Terima kasih ya Bapa, kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa. Kami boleh hidup pada zaman anugerah, di mana kami bisa mendapatkan segala sesuatu berdasar anugerah-Mu. Itu adalah hal yang sangat membahagiakan kami. Namun demikian ya Tuhan, kami juga melihat orang-orang yang susah untuk bertobat, yang susah untuk sadar, tapi terlebih lagi yang susah untuk menerima pengampunan berdasar darah Tuhan Yesus. Maka dari itu kami berseru di hadapan-Mu Tuhan, orang-orang yang masuk dalam bilangan milik-Mu, tolonglah Tuhan, seberapa keras hatinya pun kiranya Engkau menyadarkan bahwa mereka butuh pengampunan berdasar darah Tuhan Yesus. Izinkanlah kami menyatakan kesetiaan kami setelah kami bertobat dengan gereja lokal di mana kami Engkau tempatkan. Jangan biarkan kami menjadi orang yang sombong. Jangan biarkan kami menjadi orang yang keras kepala seperti Firaun, keras kepala seperti Yudas Iskariot, menyadari kesalahan tapi tidak bertobat, tidak menerima Tuhan kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu masuk di hati kami, masuk di tanah yang subur, bertumbuh, berbuah, berlipat-lipat kali ganda. Kami bersyukur menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Minggu depan kita akan kembali mempelajari sangkakala yang ke-6 dari pasal 9. Jangan lupa, meskipun tidak bisa hadir secara nyata di tempat ini, Bapak Ibu boleh memutar YouTube berkali-kali. Jadi YouTube yang dimunculkan Rebeka disatukan jadi satu, yaitu dari khotbah pertama, dari pasal pertama kitab Wahyu,
pasal 23, pasal 4, pasal 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya bisa dilihat semuanya. Dan itu merupakan karya teologis yang luar biasa. Karena kalau orang berani berkhotbah kitab Wahyu, itu sudah dengan pemikiran yang sangat mendalam. Teologinya sudah langsung nampak dan orang sudah langsung mengkritik dia. Tetapi apa yang saya sampaikan dengan rendah hati itu adalah hasil belajar, hasil merenung sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kiranya bisa menjadi berkat. Mari kita akhiri ibadah kita dengan bangkit berdiri bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur di hadapan-Mu karena kami boleh menyelesaikan ibadah pagi ini. Biarlah tangan Tuhan memberkati kami, menyentuh hati kami, membuat kami menyadari masa anugerah tidak akan berlangsung terus, tapi ada batasnya. Dan kami memanfaatkan apa yang Tuhan sediakan dalam masa anugerah ini. Bukan orang yang merengek-rengek saja, tetapi menjadi orang yang boleh menyampaikan kesetiaan di hadapan Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan, baik dengan berkat jasmani, berkat rohani, dan penyertaan secara nyata. Pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu tolonglah Tuhan. Kiranya Kau berkati baik yang bisa hadir maupun yang tidak bisa hadir, yang mendengarkan melalui YouTube. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu, menjadikan berjalan dengan baik, bahkan semakin maju. Kami doakan orang tua yang membimbing anak-anaknya belajar. Tuhan berilah kesabaran, berilah hikmat dan akal budi, supaya mereka boleh menjadi guru bagi anak-anaknya, bertanggung jawab atas keturunannya, membawa mereka dalam pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pada masa-masa sekarang ini. Kami doakan rumah tangga demi rumah tangga. Kau adalah kepala bagi rumah tangga kami. Hadirlah di tengah-tengah rumah tangga kami. Berilah warna yang indah, kasih yang abadi, komunikasi yang menarik. Jangan biarkan kami saling menyalahkan satu dengan yang lain, tapi biarlah kami saling menerima, saling mengampuni, saling memaafkan, saling bergandengan tangan supaya maju bersama melewati masa yang sulit saat ini. Karena kami tahu masa sulit sekarang ini bukan saat kami dihancurkan, tapi saat di mana kami menguatkan iman kami, memandang pengharapan kami, mengeratkan persekutuan kami, baik dengan saudara-saudara kami, keluarga kami, dan juga dengan Tuhan. Biarlah berikan Kau makanan kami secukupnya. Berikanlah kepada kami kesehatan kepada anak-anak-Mu, dan juga perlindungan secara nyata dimanapun mereka berada. Di rumah-rumah mereka tinggal, di jalan-jalan yang dilalui, dan tempat-tempat bekerja. Kiranya Kau menjamin keamanan anak-anak-Mu. Tidak ada satu orang pun yang boleh jatuh ke tangan pencoba itu. Sebab Tuhan melindungi kami lebih sempurna daripada pencoba-pencoba itu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan sekarang kami juga membawa persembahan kami. Kiranya Kau memberkati persembahan rutin yang kami persembahkan, baik untuk persembahan pembangunan maupun untuk persembahan yang kami berikan sebagai operasional gereja ini. Demikian juga saat ini kami datang membawa persepuluhan di hadapan-Mu, seperti janji yang Kau telah katakan kepada kami. Ketika kami boleh membawa perpuluhan, Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sehingga kami berkelimpahan. Kami percaya Tuhan memberikan apa yang kami butuhkan. Kami percaya Tuhan memberikan pada waktu kami tidur. Kami percaya Tuhan akan mencukupkan. Kami tidak perlu pusing dengan apa yang kami butuhkan, tapi Tuhan sanggup memelihara. Biarlah Engkau mengembalikan dengan berlipat kali ganda apa yang telah diberikan anak-anak-Mu sebagai kemuliaan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan menyerahkan perjalanan pulang. Kiranya Kau pimpin, Kau tuntun kami satu persatu tibakan di rumah dengan selamat. Berkatilah minggu ini supaya kami tetap damai sejahtera dan sukacita bersama dengan Engkau. Kami mengucap syukur, menyerahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, sebelum undur diri dari rumah Tuhan, terimalah berkat-berkat. Tuhan memberkatimu, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, Tuhan menyertai perjalanan hidupmu dengan shalom, dengan damai sejahtera. Maka dari itu pulanglah dengan membawa
damai sejahtera, sukacita, kasih karunia. Di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Tuhan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, hari demi hari, langkah demi langkah, sampai Tuhan Yesus menyambut kita sebagai salah-salahnya pada hari Maranatha. Terimalah semua berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.